Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah selesai kemarin dari pembacaan matan Mutammimah. Sekarang kita akan masuk ke syarah, ya. Syarah ini adalah pelengkap dari matan yang sudah kita pelajari dan fahami insyaallah. Adapun fungsi syarah adalah menjelaskan apa yang mungkin belum jelas atau masih terlalu umum, merinci sesuatu yang belum dirinci, kemudian mengulangi kembali matan dari matan Mutammimah. Ini fungsi syarah. Jadi dengan seorang belajar dari matan kemudian ke syarah, itu akan lebih bagus karena naiknya dia runtut, ya. Enggak sekalian, ya, seperti orang minum air, ya, jangan sekalian tapi sedikit dulu ada muqaddimah. Ya, begitupun kalau makan atau olahraga ada pemanasan dan seterusnya, ya. Sekarang kita akan mulai membaca syarah Al-Mutammimah yang biasa disebut Ad-Durratul Bahiyah. Ya. Syarah Mutammimah ini banyak, ya. Dipilih syarah ini karena ini paling mudah dan sesuai dengan alam kita sekarang. Ya, ada beberapa syarah untuk Mutammimah yang anak ketahui. Di antaranya ini Durratul Bahiyah. Kemudian Al-Fawaqihul Janiyah, ini paling lama, ya, disyarah ketika pengarangnya masih hidup, ya, pengarangnya Al-Faqihi, tapi dia ringkas, cuma terlalu padat dan banyak istilah-istilah yang mendalam, ya, nggak cocok untuk tingkatan pemula. Kemudian ada juga Al-Kawakibud Durriyah karangan Al-Ahdal Al-Yamani. Itu panjang, ya. Sehingga dipilihlah syarah ini. Yang pertama ringkas, yang kedua karena ini syarah yang paling mudah, ya. Ya, sehingga bahasanya ya bahasa sekarang, ya, lebih gampang. Barakallahu fikum. Kita baca muqaddimah, ya. Ada beberapa yang kita lewati dalam kitab asli. Ada muqaddimah, di sini ditulis di pertama muqaddimah At-Tab'at As-Saniyah, kemudian muqaddimah Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri yang sudah ditahdzir oleh para ulama karena gulu dalam beberapa masail dan karena dia banyak zallah, kesalahan-kesalahan yang para ulama mentahdzir tentang orang ini, sehingga dia tidak pantas diambil ilmu darinya, ya, tidak kita baca. Kemudian terjemah Al-Musannif, pengarang kitab Mutammimah, kita lewati juga, ya, sudah pernah kita singgung. Adapun pengarang syarah ini Ahmad bin Sabit Al-Wusabi rahimahullah, ya, salah seorang murid Syekh Muqbil. Cuma sekarang kita enggak tahu, wallahu alam, ya, di mana dan bagaimana model orangnya. Al-muhim, kita membaca kitabnya. Yang pertama ini terkait nahu, bukan terkait manhaj dan aqidah. Ya, barakallahu fikum. Yang kedua karena kitab ini bermanfaat, ya. Banyak faedah yang bisa didapat. Dan berikutnya para ulama tasahul dalam masalah ilmu-ilmu alat, ya. Ya, tidak terlalu ketat, ya. Contohnya ya kitab Jurumiyah, kitab Mutammimah, ini kan pengarang-pengarangnya yaitu bukan yang manhaj
dalam asma wa sifat, bukan seperti kita yang ahlus sunnah wal jamaah, ahlul isbat, menisbat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertinya mereka dari Asy'ariyah, ya, yang mentakwil sifat Allah, dan tapi tetap kita baca karena ada faedah padanya, dan itu bukan permasalahan akidah yang dibahas. Adapun masalah zallah, masalah kesalahan, maka tidak ada satu kitab pun kecuali ada zallah, ada salah. Kalau kita tinggalkan semua kitab ini karena ada zallahnya, maka kita tidak akan bisa membaca kitab ini, ya, karena mesti ada salahnya, ya. Akan tapi kita kembali para ulama, ya, mana yang harus ditinggalkan, ya, mana yang ya ada zallah tapi banyak faedah padanya, dan zallahnya masih bisa diluruskan, artinya bisa dijelaskan, ya. Orangnya juga ahlus sunnah, itu tidak terlalu jauh dari ahlus sunnah. Barakallahu fikum, ya. Adapun seperti Zamakhsyari, ya, pengarang Al-Kasyaf, tafsir, ini memang ditahdzir oleh para ulama karena berbahaya, ya. Kitabnya berbahaya, ya. Tidak membaca kitab itu kecuali orang-orang yang sudah mendalam dalam ilmu akidah, ya. Dalam ilmu akidah, ya. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, kita tetap membaca kitab ini walaupun tadi pengarangnya tidak jelas, ya, di mana dan bagaimana, ya. Hadallahu waffaqal jami'. Kita baca muqaddimah, beliau muqaddimatun fi ilmin nahwi. I'lam waffaqani Allah wa iyyaka likulli khair. Ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan engkau untuk segala kebaikan. Annahu yanbaghi likulli syari'in fi ilmin min al-ulum an yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla asy-syuru' fihi. Sepantasnya setiap orang yang mulai mempelajari sebuah ilmu untuk mengetahui penggambarannya dan memahami hakikat ilmu tersebut sebelum mulai, ya. Liyakuna ala basiratin fi wa illa sara kaman rakiba matna amya wa khabata naqatin ashwa, ya. Harus sepantasnya dia mengetahui hakikat ilmu tersebut agar dia berilmu, faham tentang apa yang dia pelajari. Kalau tidak seperti itu, dia seperti orang yang mengendarai onta buta, ya, atau jalan sembarangan seperti jalannya onta rabun, ya. Wa yahsulu at-tasawwur bi ma'rifati 'asyrati umur, ya. Gambaran tentang sebuah ilmu itu tercapai dengan mengetahui 10 perkara. Wa tusamma bil madail 'asyrah, wa tusamma bil mabadi'il 'asyrah, disebut dengan 10 dasar, ya. Wa hiya ma'rifatu ismihi wa rasmihi wa mawdu'ihi wa samaratihi wa syarafihi wa nisbatihi wa wadhi'ihi wa istimdadihi wa hukmihi wa masailihi, ya. Mengetahui isimnya, rasamnya, mawdu' pembahasan, samarat buah, syaraf, ya, tingkat kemuliaan, nisbah keterkaitannya, wadhi', ya, siapa peletak pertamanya, istimdaduh, ya, sumber pengambilannya, hukumnya secara syariat, wa masailih, apa saja yang dibahas. Waqad jama'a al-'allamatu Muhammad bin Ali As-Sabban Al-Misri biqaulihi. 10 ini digabung oleh Syekh Muhammad bin Sabban dalam 2 bait, ya. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu' thumma as-samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu wal istimdad wa hukmu asy-syari', ya. Wal ismu wal istimdad wa hukmu asy-syari'. 10. 3 bait, ya. Masailun wal ba'du bil ba'd iktafa
wa man daral jami'a hazza syarafa. Fasmu hadzal ilmi alladhi nahnu bisadadihi ilmun nahwi. Ya, namanya ilmu nahwu. ورسمه أنه يطلق لغة على معان كثيرة منها القصد والمثل والجهة والمقدار والقسم والبعض وغير ذلك. Ya, rasamnya itu secara lughah. Apa itu nahu? Banyak maknanya. Nahu itu bisa bermakna menuju, bisa bermakna seperti, bisa bermakna arah, bisa makna kadar, itu jumlah, bisa bermakna bagian, bisa bermakna sebagian, dan makna-makna yang lain. Ya. Wa azharuha wa aktsaruha al-awwal. Makna yang paling jelas, paling banyak dipakai adalah makna pertama, yaitu menuju. Ya. Wa kan nazama ba'dhum hadhihi as-sittata al-mutaqaddimata fi baitin wahid. Ya, sebagian orang menggabung 6 makna nahu secara lughah dalam satu bait. Ya. Mereka biasa untuk menghafal, gampang menghafal, dibikin faedah itu dalam bait syair, karena syair mudah diingat, mudah dihafal. Ya. Qasdun wa mislun jihatun miqdaru, qismun wa ba'dun qalahul akhyaru. Ya. Qasdun, mislun, jihah, miqdar 4, qismun 5, ba'dun 6. Ini secara bahasa. Wastilahan ilmun bi usulin mustanbatatin min kalamil Arab yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'a. Ilmu nahwu secara istilah adalah ilmu tentang pokok-pokok kaedah-kaedah yang terambil dari kalam Arab, yang dengan kaedah-kaedah tadi diketahui keadaan akhir kata-kata bahasa Arab, baik yang mu'rab bisa berubah maupun yang mabni. Ya. Wa mawdu'uhu al-kalimatul arabiyyatu min haitsu yubhatsu an ahwaliha as-sabiqah. Pembahasannya adalah kata-kata bahasa Arab, bukan kata-kata selain itu. Dari sisi keadaan yang dibahas adalah keadaan yang tadi, i'rabnya atau mabni. Wa samaratuhu sawnul lisani 'anil khata'i fil kalam wal isti'anatu bihi 'ala fahmi ma'anil kitab was sunnah wa mukhatabatul arabi ba'dhuhum li ba'd. Ya, buahnya pertama menjaga lisan agar tidak salah dalam berbicara bahasa Arab. Yang kedua, membantu dalam memahami makna kalam Arab. Yang ketiga, membantu untuk bisa berbicara dengan bahasa Arab, ya. Ya. Satu sama lainnya. Wa syarafuhu bi syarafi thamaratihi. Kemuliaannya tergantung, ya, buahnya tadi apa, ya. Kalau buahnya bagus, ya berarti dia bagus, mulia, ya. Seperti pepohonan, ya, seperti pepohonan, ya. Ilalang sama padi, mulia padi. Kenapa? Karena padi buahnya penting untuk makan, ya. Barakallahu fikum. Pohon apel sama pohon munggur misalnya. Mulia pohon apel karena apel buahnya bagus, ya. Munggur tidak, ya. Tidak punya buah, ya. Wa nisbatuhu huwa min al-ulum al-arabiyyah allati hiya 12 ilman wa huwa asyrafuha. Ya. Keterkaitannya yaitu dia terkait dengan syariat, ya. Terkait dengan bahasa Arab. Ya. Dia termasuk ilmu bahasa Arab yang mana ada 12 ilmu dan dia adalah yang paling mulia, paling tinggi ilmu nahwu tersebut. Paling penting, paling banyak dipakai. Ya, ada 12, ya, termasuk yang kita sudah pelajari, ilmu sharaf itu salah satunya. Ilmu i'lal, istiqaq, ya. Kemudian ilmu imla, itu bahasa Arab juga.
Nanti akan kita pelajari ilmu bayan, ilmu ma'ani, ya, ilmu badi, ya, itu juga termasuk cabang bahasa Arab. Wa wadhi'uhul masyhur annahu Abul Aswad ad-Du'ali. Peletak pertama ilmu ini yang menyusun jadi ilmu, walaupun orang Arab dulu sudah punya ilmu ini, tapi sudah jadi praktek, ya, bukan sebuah teori. Peletak dasarnya adalah Abul Aswad, namanya Zalim ad-Du'ali dari kabilah Dil, muridnya Ali bin Abi Thalib. Wa yuqal ad-Dili, ya, ada yang bilang Du'ali, tapi ada yang bilang juga ad-Dili. Rahimahullah bi amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau melakukan ini, bikin teori ilmu nahu karena disuruh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wastimdaduhu minal kitab was sunnah wa kalamil Arab. Ya, sumber pengambilan kaidah-kaidahnya dari Al-Qur'an, dari hadis dan kalam Arab. Wa hukmuhu al-wujubul kifai. Hukumnya secara syariat dia wajib dipelajari, tapi wajib kifayah, ya. Ya, tidak semuanya harus mempelajari ilmu nahu, tapi harus ada yang pelajari. Ya. Wa qad yata'ayyanu 'ala ba'd. Terkadang mungkin sebagian orang itu wajib mempelajari secara khusus, ya. Duna ba'dhin, ya, yang lain tidak wajib, tapi satu ini wajib. Misalnya 3 orang ini wajib, ya, dalam sebagian keadaan. Kaman arada tafsir al-Qur'an al-Karim. Misalnya orang yang ingin jadi mufassir, maka dia harus belajar ilmu nahwu, ya. Wa masailuhu qadayahu. Masailnya itu masalah itu istilah, ya. Maksudnya adalah ya kaidah-kaidahnya itu, ya. Ka qaulihim al-fa'ilu marfu', fa'il tu marfu', maf'ul mansub, ya. Ya, mubtada harus ma'rifah misalnya. Wa hadza awanu syuru' fil maqsud bi'aunil malikil al-ma'bud. Ini adalah waktunya kita mulai setelah mengetahui 10 muqaddimah tadi, ya. Insyaallah kita pelajari, mulai baca masuk ke kitab pada pertemuan berikutnya. Antum siapkan kitab. Barakallahu fikum, ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya. Kalian beli kitab, kalian fotokopi, barakallahu fikum, itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk infak fi sabilillah, ya. Untuk agama Allah Subhanahu wa taala beli kitab, ya. Ya, razaqakumullah. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi.